Halo pemirsa, dua laporan tadi akan mengisi jumpa kita hari ini. Saya Putra Nababan, pemirsa inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, meski banjir telah berlangsung selama sepekan, sejumlah wilayah di Jabodetabek hingga hari ini masih direndam banjir. Di perumahan Pondok Arum, Kelurahan Nambu Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sedikitnya 200 rumah masih terendam air setinggi 1 hingga 2 meter. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter masih melanda perumahan Pondok Arum, Kelurahan Nambu Jaya, Karawaci, Tangerang. Meski air masih tinggi, warga menolak dievakuasi karena maraknya aksi pencurian. Seperti yang dialami Husni Chandra, warga Blok F4 nomor 9 yang kehilangan TV dan 2 buah DVD. Iya, satu malam lah gitu. Satu malam. Nah, di kosongan dia. Terus dia datang tiba-tiba hilang. Dia datang kemarin jam, kalau nggak salah jam 5. Air masih gede sih. Jam 5 dilihatnya udah kebuka genteng 1. Apa namanya itu? Genteng yang di atas. Ya, dari situ ketahuan lah dia kan. Hari Jumat. Jumat Sempat turun sekali. Hari Senin turun tapi naik lagi gitu. Itu. Nggak mau dievakuasi, Mas? Percuma aja, takut rumah hilang. Rumah hilang. Emang pencurian juga di sini? Ada beberapa yang kecurian. Sebagian warga memilih tinggal di atap atau lantai 2 rumah mereka. Sementara pasukan makanan diantar oleh tim SAR dan sejumlah ormas dengan menggunakan perahu karet. Namun karena pasukan makanan yang diberikan telah basi, warga secara swadaya membeli makanan dan menyewa perahu karet. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul di pintu perumahan tersebut. Hingga kini banjir masih menggenangi beberapa perumahan yang dialiri Sungai Cisadane, yaitu Taman Semanan Indah serta Total Persada. Warga berharap aparat kepolisian dan posko menjaga rumah-rumah mereka. Ahmad Jamaluddin melaporkan dari Tangerang. Salah satu wilayah yang juga masih tergenang banjir adalah wilayah Karangtengah, Tangerang, tepatnya di kawasan kompleks perumahan Kejaksaan Agung Adiaksa. Di lokasi ini air banjir bercampur dengan pupuk dan bensin dari agen milik warga yang tertumpah. Banjir di kompleks perumahan Kejaksaan Agung di Karangmulya, Tangerang ini mengenangi rumah warga sejak hari Jumat lalu. Meski sudah hampir sepekan banjir melanda kompleks, namun air hanya surut beberapa sentimeter saja. Saat ini ketinggian air mencapai 30 cm atau setinggi setengah ban mobil sedan. Hari Sabtu dan Minggu lalu di perumahan ini ketinggian banjir mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa. Akibat banjir ini sebagian besar warga masih mengungsi ke rumah saudara mereka atau ke sejumlah hotel. Sementara Jalan Raden Saleh Karangmulya yang menghubungkan Ciledug dengan Meruya terhambat meski sejumlah kendaraan besar masih bisa lewat. Air yang menggenangi jalan sampai rumah warga di kompleks kejaksaan berwarna hitam karena tercampur pupuk dan tumpahan minyak milik salah seorang warga setempat. Ini kan kebetulan di sini banyak tempat-tempat oli, terus solar, jerigen tumpah, minyak tanah juga. Buat stok persediaan tumpah gitu. Air banjir di lokasi ini menimbulkan bau yang kurang sedap dan menggenang tanpa bisa mengalir keluar kompleks. Sedangkan air yang mengenang di jalan sudah hampir sepekan ini juga tidak bisa mengalir surut. Desi Hari dan Sabtu Darmahadi melaporkan. Pemirsa, tanah longsor terjadi dini hari tadi di Kelurahan Pabuaran Kober, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten. 2 warga yang tengah tertidur lelap menjadi korban musibah di tengah guyuran hujan lebat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Langsung kantongnya masukin. Masukin kantong, angkat. Ya. Dua korban tanah longsor di Kelurahan Pabuaran Kober, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten berhasil dievakuasi warga sekitar pukul 9:30 Kamis pagi. Korban tewas adalah Sarti dan Sri. Sementara korban luka adalah Dodi, bocah berusia 2,5 tahun. Tanah longsor terjadi sekitar pukul 4:30 pagi tadi. Ibu Dodi Muana mengatakan mereka tengah tertidur. Tiba-tiba runtuhan tanah dari pompa bensin yang baru dibangun mengenai 2 rumah. Keluarga Dastan berhasil menyelamatkan diri meski putra mereka Dodi mengalami luka.
sementara Sarti dan anaknya Sri tewas tertimbun tanah longsor. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya musibah ini. Dari Tangerang, Ahmad Jamaluddin melaporkan. Dan pemirsa, hingga hari ini data Krisis Center DKI Jakarta menyebutkan korban banjir telah mencapai 37 orang. Sebagian korban tewas ini adalah anak-anak yang bermain di genangan air. Nasib naas ini juga menimpa seorang bocah 9 tahun di Bekasi yang ditemukan tewas pagi tadi. Ahmad Maulana ditemukan tewas di sebuah galian tanah yang tergenang air hujan Kamis pagi. Keluarga yang melakukan pencarian sejak hari Rabu menemukan bocah 9 tahun ini setelah mendapat laporan dari temannya. Sang teman mengaku bermain bersama Ahmad di lokasi ini Rabu sore. Lokasi yang digenangi air hingga setinggi 3 meter ini sering dikunjungi anak-anak untuk berenang dan bermain sejak banjir. Lokasi seluas 1 hektar ini sebenarnya disiapkan untuk pembangunan proyek sebuah hypermarket. Meskipun berbahaya, lokasi ini sangat mudah dimasuki anak-anak. Warga berharap instansi terkait segera menutup galian tanah ini agar tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Afri Soni melaporkan. Pemirsa, lebih dari 1.000 pengungsi di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat pagi tadi sedikit terhibur dengan kunjungan Gubernur Sutioso. Seorang ibu sempat mengungkapkan perasaannya kepada pemimpin nomor 1 ibu kota ini. Kamis pagi, Gubernur Sutioso meninjau kesiapan petugas posko pengungsi di Daan Mogot, Jakarta Barat. Ratusan personil yang membantu para pengungsi banjir di kawasan Jakarta Barat ini merupakan prajurit Kodam Jaya. Seorang pengungsi bahkan sempat meluapkan penderitaannya akibat banjir kepada Gubernur. Banjiran itu aja satu aja. Anaknya jangan sakit, itu yang penting ya. Ini anak-anak berapa ini? Sekarang kamu ya. Oh ya. Bantu kami. Iya pasti. Nanti setelah banjir usaha kita bantu ya. Bapaknya kerja apa? Pokoknya masih jarang dagang. Sutioso kembali menghimbau para korban banjir untuk mau dievakuasi dan mengungsi ke pusat-pusat pengungsian. Ya, itu yang saya himbau. Karena kalau tidak mau dievakuasikan, apalagi bertahan di loteng-loteng rumahnya, kita mengalami kesulitan untuk mendorong logistik. Sutioso menambahkan selain Jakarta Barat, pusat pengungsian lain juga disiagakan di 4 wilayah DKI Jakarta. Alexander Zulkarnain dan Norman Fajar melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda ibu kota membuat sejumlah rumah sakit kebanjiran pasien. Salah satunya adalah Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Kita temui reporter Gustaf Aluya yang saat ini memantau situasi di Rumah Sakit Koja. Gustaf, apa benar membludaknya pasien di Rumah Sakit Koja adalah karena banyaknya korban banjir yang jatuh sakit? Ya, betul Putra. Memang di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara ini begitu banyak pasien korban banjir yang masuk ke rumah sakit ini untuk diperiksa. Dan dari sekitar 100-an korban banjir yang memeriksakan diri ke Rumah Sakit Koja ini, sekitar 56 diantaranya dirawat inap. Dan perlu digarisbawahi bahwa dari 56 ini, 54 diantaranya adalah anak-anak. Artinya begitu banyak anak-anak yang menjadi korban banjir, terutama di Jakarta Utara yang wilayahnya antara lain terkena adalah Warakas, Semper, Koja, dan juga Cilincing. Dan kebanyakan dari mereka menderita penyakit seputar diare, penyakit kulit, dan juga ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Dan mereka ditempatkan di ruang-ruang tambahan. Dan pihak rumah sakit dengan membludaknya tiba-tiba, maksud kami secara mendadak pada saat banjir puncaknya di Jumat lalu, sempat kesulitan karena tempat tidur tidak memenuhi. Untuk itu disediakan velbed atau tempat tidur yang bisa yang disediakan oleh pihak Dinas Kesehatan, dan itu sekitar 100-an, dan kini sudah mencukupi, dan bahkan masih ada cadangan bagi misalnya ada korban banjir lain yang memeriksakan diri kembali. Dan sampai saat ini di ruang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Koja ini masih terus-menerus korban banjir berdatangan untuk memeriksakan diri dengan penyakit yang saya sebutkan tadi. Baik, Gustaf, mengingat mereka harus terusir dari rumahnya, apakah ada keringanan dari pihak rumah sakit? Ya Putra, memang di Rumah Sakit Koja bagi seluruh korban banjir yang memeriksakan diri maupun yang merawat inap di rumah sakit ini semuanya digratiskan.
Hal ini juga sesuai dengan perintah dari Dinas Kesehatan bahwa seluruh korban banjir tidak dibebani biaya apapun, termasuk dari mulai pemeriksaan, pengobatan, rawat inap sampai mereka sembuh kembali. Baik. Dan pada saat dokter dan juga pasien waktu banjir kemarin begitu besar, sempat mengalami kesulitan sehingga tenaga tambahan pun diberikan oleh Dinas Kesehatan, dan sampai saat ini mereka masih merawat sekian banyak pasien yang masih harus membutuhkan waktu untuk proses pemulihan. Demikian, Putra. Baik, Gustaf melaporkan langsung dari Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Terima kasih. Pemirsa, banjir di sejumlah daerah yang mulai surut tidak hanya menyisakan sampah, namun juga merusak ruang kelas dan ratusan buku. Seputar Indonesia akan segera kembali setelah info lalu lintas dari kawasan Semanggi, Jakarta berikut ini. Pemirsa, banjir mulai surut di Bekasi, Jawa Barat. Namun masih terdapat sejumlah sekolah yang meliburkan siswanya. Banjir tidak hanya menyisakan sampah, namun juga merusak ruang kelas dan ratusan buku. Nyaris seluruh peralatan Sekolah Dasar Negeri Kayuringin Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat ini hancur tak bersisa. Air yang sempat merendam sekolah ini hingga ke atap juga merusak komputer, peralatan siswa, dan seluruh buku di perpustakaan. Buku-buku paket bantuan pemerintah yang biasanya dipinjamkan kepada siswa secara gratis juga tidak luput dari banjir. Tidak satu pun yang bisa digunakan kembali. Sebagian barang yang masih bisa diselamatkan dijemur agar dapat digunakan kembali. Di sekolah sangat mengharapkan untuk penggantiannya karena kami sangat membutuhkan, karena program pemerintah sekarang buku kan harus gratis. Jadi kami kalau begini ya mau dari mana belajar kalau tidak ada buku, termasuk buku administrasi guru semua kebanjiran, sudah tidak bisa dipakai lagi. Hingga kini para siswa sekolah ini masih diliburkan. Para guru dan siswa memanfaatkan hari libur untuk membersihkan ruangan kelas kotor dan rusak. Tidak hanya sekolah ini, masih terdapat sejumlah sekolah lain di Bekasi yang bernasib sama, yang seluruhnya berada di lokasi rawan banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Afrisoni melaporkan. Dan pemirsa, tidak hanya menyisakan lumpur, banjir juga menyulap barang-barang berharga menjadi sampah. Salah satunya ijazah. Banyak warga yang harus gigit jari karena ijazah mereka hancur atau hilang tersapu banjir. Dada Margono sesak. Ia tidak tahu harus memulai dari mana membereskan isi rumahnya yang hancur dan penuh lumpur. Semakin sesak setelah tahu ijazah kedua anaknya ikut hancur bersama barang-barang berharga lainnya. Mulai ijazah SD hingga ijazah perguruan tinggi anak sulungnya sudah berubah menjadi lumpur. Warga Bantaran Kali Ciliwung, Jakarta ini mengaku banjir 2,5 meter yang merendam rumahnya sejak 6 hari lalu datang begitu tiba-tiba hingga ia tidak sempat menyelamatkan seluruh barang-barangnya. Ya, rencana kita ya nanti ke sekolahnya di SD, SMP, SMA kita minta apa? Kan mungkin punya arsip. Nah, kita minta bikin lagi baru. Takutnya untuk masa depan mereka mencari kerjaan kan harus komplit. Harapan Margono bisa terwujud. Departemen Pendidikan Nasional menyatakan siap mengganti ijazah warga korban banjir. Namun hingga kini belum ada warga yang melapor untuk penggantian ijazah. Mereka sudah punya sistem berlapis. Artinya database mereka untuk ijazah ini sudah sangat bagus. Sehingga siapa saja yang hilang ijazahnya itu bisa berhubungan dengan Dinas Pendidikan Dasar atau Dinas Pendidikan Menengah Tinggi untuk mendapatkan backup penggantinya. Takut keleset. Iya, begini masalah. Namun ternyata Depdiknas hanya mampu mengganti ijazah yang diterbitkan setelah tahun 1997 karena database Dinas Pendidikan hanya menyimpan hingga kurun waktu 10 tahun.
Sementara untuk ijazah perguruan tinggi, Depdiknas menyerahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi masing-masing dan Kopertis. Diah Kristanti dan Ruby Majid melaporkan. Pemirsa, untuk meringankan beban korban banjir, PT Telkom membebaskan biaya abodemen pelanggan di wilayah Jakarta yang terganggu layanannya sejak 2 Februari lalu. Dirut PT Telkom Arwin Rashid mengatakan, pelanggan yang dibebaskan abodemen adalah yang terendam banjir selama 3 hari atau lebih. Sementara pengguna layanan internet Telkom Speedy diberikan kompensasi tambahan kuota 10 MB dan diskon selama bulan Februari. Telkom mengalami kerugian pendapatan 15 hingga 18 miliar rupiah akibat gangguan jaringan telekomunikasi selama 6 hari terakhir. Sentral Telepon Otomat atau STO Semanggi yang melayani 160.000 pelanggan di Jakarta tengah diperbaiki. Korban banjir memanfaatkan semua tempat yang bisa mereka gunakan untuk mengungsi termasuk halte busway. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, banjir yang melanda ibu kota membuat ratusan ribu warga mengungsi. Mereka memanfaatkan semua tempat yang bisa digunakan termasuk halte busway. Mereka belum tahu akan pindah kemana bila halte kembali dioperasikan karena banjir di rumah mereka belum juga surut. Ibu Sani telah menghuni halte busway Taman Kota ini selama 7 hari karena rumahnya di RT 6 RW 3 Kampung Kalimati, Daung Kaliangke, Jakarta Barat terendam air. Banjir setinggi orang dewasa telah membuat ibu 2 orang anak ini harus berbagi tempat tinggal bersama 11 keluarga lain untuk tidur di halte. Setelah banjir melanda, pekerjaan mencuci yang menjadi mata pencariannya praktis terhenti. Ibu Sani pun kehilangan penghasilan Rp50.000 per bulan. Sejak banjir melanda, semua kegiatan Ibu Sani pindah di halte ini, mulai dari memasak, makan, tidur hingga dan mencuci. Meski harus tinggal di halte busway, ia mengaku tidak kesulitan mendapatkan air bersih yang didapatnya dari keran air pump yang mengalir deras tepat di bawah halte. Sedangkan untuk mandi dan buang air selain dilakukan di kamar mandi dekat halte, bergantian dengan warga yang lain, Ibu Sani terpaksa juga mandi di pinggir jalan dengan tetap mengenakan busananya. Ngambil air sini, kadang basah-basahan pakai baju. Iya, di sini juga. Di jalan aja? Iya. Nggak malu? Enggak lah, ngapain malu. Kami udah keadaan begini mau diapain? Ya. Namun Ibu Sani mengaku bingung jika banjir yang mengenangi rumahnya tak kunjung surut karena jalan dan mogot sudah tidak banjir lagi. Ibu Sani dan 11 keluarga lain tidak tahu lagi harus pergi kemana karena halte busway akan segera dioperasikan lagi. Desi Hari dan Sabta Dharma Hadi melaporkan. Dan pemirsa, terkait dengan fasilitas busway, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rustam Effendi divonis 3 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah. Vonis ini terkait kasus korupsi pengadaan armada bus Transjakarta tahun 2003 hingga 2004. Rustam terbukti menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Dalam pengadaan bus Transjakarta Koridor 1, Rustam menunjuk langsung PT Armada Usaha Bersama milik Budi Susanto yang terbukti bukan perusahaan karoseri bus dan rancangan bangun bus. Pengadaan 60 bus hanya direalisasikan 54 bus saja. Akibat perbuatannya negara dirugikan 10,6 miliar rupiah. Pemirsa, tanggul kanal lumpur di Desa Jatirejo, Porong Sidoarjo, Kamis sore kembali jebol. Akibatnya lumpur panas meluap deras ke tempat penampungan Desa Jatirejo dan mengancam Jalan Raya Porong. Luapan lumpur panas dengan suhu mencapai 115 derajat Celcius meluap dan mengalir deras ke penampungan lumpur Desa Jatirejo yang bersebelahan dengan rel kereta api dan Jalan Raya Porong. Namun Rudi Novrianto, juru bicara Timnas Penanganan Lumpur, membantah jika tanggul kanal jebol. Menurut Rudi, yang terjadi pada tanggul kanal adalah kejadian overtopping yang biasa terjadi akibat tanah ambles karena tanah tanggul masih basah dan derasnya laju luapan lumpur panas dari pusat semburan. Pemirsa, apa tanggapan para pemimpin atas musibah banjir yang melanda ibu kota dan sekitarnya? Kami akan segera kembali.
Pemirsa, di tengah kedukaan akibat banjir yang melanda wilayah Jabodetabek dalam sepekan terakhir, masyarakat menyimpan harapan kepada para pemimpin untuk membantu mereka keluar dari bencana. Beragam tanggapan datang dari para pejabat negeri ini. Bang, ayo itu. Hujannya luar biasa ini. Iya. Selalu kita melakukan banjir itu hanya meminimais kerugian yang bakalan timbul, itu saja. Kalau tuntas nggak mungkin saja, kecuali banjir kanal timur jadi, itu baru tuntas. Kalau kegagalan kecil saya kira pasti ada dan kita belajar dari pengalaman itu. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa pemerintah gagal mengendalikan alam, saya kepengen tahu pimpinan mana yang bisa mengendalikan alam, presiden mana yang bisa mengendalikan alam, republik mana yang bisa mengendalikan alam, kecuali barangkali republiknya Effendi Ghazali. Saya kira masalahnya perlu kita tangani, tetapi tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau kita lihat para korban itu masih ketawa dan sebagainya, masalahnya harus ditangani dengan baik. Tapi jangan sampai dikondisikan seolah-olah dunia mau kiamat, seperti yang televisi Anda mengatakan demikian. Gitu. Malam panggilan dari biasa satu aja. Anaknya jangan sakit itu yang penting ya. Bisa bantu-bantu kami. Oh ya. Bisa bantu-bantu kami. Iya pasti. Nanti setelah banjir usaha kita bantu ya. Bapaknya kerja apa? Pokoknya masih jarang Dagang. Tidak cuma dipanggil, harus disuruh mundur. Kenapa? Saya bilang, undang-undang menyatakan undang-undang 23, Menteri LH itu bisa mewakili rakyat, menggugat Gubernur Sutioso seharusnya. Ada warga Jakarta yang ingin menuntut class action atas banjir ini. Tanggapannya Bang Yus? Ya, silakan. Jangan. Pemirsa, usai sudah seputar Indonesia sore ini, saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.